Sosok anak bos toko roti yang aniaya karyawan belum tersangka. Sosok George Sugama Halim, GSH, anak bos toko roti di Cakung, Jawa Timur yang menganiaya karyawati bernama Dwi Ayu Darmawati, 19, sampai kepalanya bocor. Meski telah dilaporkan ke SPKT Polres Metro Jakarta Timur, namun GSH belum juga ditangkap. Dirinya bahkan mengaku tak takut dilaporkan atas aksi penganiayaan tersebut. Orang miskin kayak lo mana bisa melaporkan gue ke polisi? Saya tuh kebal hukum, kata Dwi menirukan GSH. Dikutip dari Tribun Jabar, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Hingga memasuki bulan Desember ini, Dwi mengaku belum menerima informasi bahwa GSH telah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal peristiwa penganiayaan itu terjadi sejak tanggal 17 Oktober tahun 2024 lalu. Menanggapi hal ini, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP Lina Yuliana mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan soal kasus anak bos toko roti menganiaya karyawati penjaga kasir itu. Polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk GSH untuk membuat terang kasus tersebut. Sementara itu, saksi lain yang turut diperiksa adalah teman korban, karyawan, serta orang tua terlapor. Lina memastikan pengusutan kasus ini masih akan terus dilakukan meski peristiwa kejadian pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. 4 saksi, termasuk terlapor, ungkap Lina. Menurut penjelasan AKP Lina Yuliana, penganiayaan bermula ketika GSH meminta tolong kepada korban untuk membawakan makanan ke kamar pribadinya. Namun, saat itu korban tidak mau karena bukan merupakan tugasnya untuk mengantarkan makanan tersebut. Korban tidak mau yang dikarenakan bukan pekerjaannya, kata AKP Lina Yuliana. Atas penolakan itu, kata Lina, GSH langsung marah dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Selanjutnya terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilempar ke arah korban dan mengenai kepala dan bahu korban, ungkapnya. Dalam hal ini, korban pun mengalami luka sobek pada bagian kepala sebelah kiri. Menurut keterangan Dwi, GSH memang kerap melakukan penganiayaan di waktu bekerja. GSH pernah melempar tempat isolasi dan meja ke tubuh Dwi. Beruntung, meja itu meleset karena ada karyawan lain yang menghalangi. Kala itu, alasan GSH mengamuk yakni Dwi dianggap melakukan kesalahan saat mengantarkan makanan ke kamar pribadi GSH. GSH juga melontarkan hinaan kepada Dwi dengan kata miskin. Waktu itu saya dilempar pakai tempat isolasi yang dalamnya semen, dilempar kena kaki saya, kata Dwi, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dikutip dari Tribun Jakarta. Dia juga mau melempar saya pakai meja, tapi untungnya ada teman saya yang menghalangi, tuturnya. Saat itu, GSH nyaris dilaporkan oleh Dwi dan karyawan lainnya dengan bukti rekaman CCTV. Tetapi, tidak jadi. Kita punya videonya, kita bisa melaporkan ke polisi, kata Dwi. Terus dia, ngomong, orang miskin kayak lo mana bisa melaporkan gue ke polisi? Saya tuh kebal hukum, kata Dwi menirukan GSH. Hingga memasuki bulan Desember ini, Dwi mengaku belum menerima informasi bahwa GSH telah ditetapkan sebagai tersangka. Saya belum dapat informasi penetapan tersangka. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuman BAP, berita acara pemeriksaan doang, kata Dwi. Dwi juga tidak mendapat informasi terkait perkembangan penyelidikan laporan yang sudah diterima SPKT Polres Metro Jakarta Timur dengan sangkaan pasal 351 tentang penganiayaan. Rekan kerja Dwi yang mengetahui kejadian dan bersedia menjadi saksi kasus pun sampai sekarang belum dimintai keterangan oleh jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Menurutnya, saat pelaporan anggota Polres Metro Jakarta Timur menyatakan akan melayangkan surat panggilan pemeriksaan saksi kepada rekan Dwi, tapi surat tersebut tak kunjung diterima. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, diduga pegawai lain di toko kue juga mengalami penganiayaan, ujarnya. Akun media sosial anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang kejam menganiaya pegawai hingga kepalanya bocor tengah jadi perhatian. Pelaku berinisial GSH itu pun turut disorot anggota DPR RI Ahmad Sahroni lantaran geram dengan aksinya. Dalam akun media sosialnya, Ahmad Sahroni mengecam tindakan GSH yang semena-mena terhadap karyawati bernama Dwi Ayu Darmawati, 19. Sahroni pun membagikan kembali video detik-detik penganiayaan yang dilakukan GSH terhadap Dwi Ayu. Sebenarnya penganiayaan keji tersebut terjadi pada 17 Oktober 2024 lalu. Namun sampai 2 bulan kasusnya berjalan di kepolisian, pelaku masih bebas berkeliaran.
Hal itulah yang akhirnya membuat publik memviralkan kasus miris yang menimpa Dwi Ayu. Tak hanya bersimpati kepada Dwi Ayu, publik di media sosial juga baru-baru ini menggeruduk akun media sosial pelaku. Terlihat di akun Facebook GSH, netizen ramai membubuhkan komentar pedas untuk terduga pelaku penganiayaan pegawai toko roti tersebut. Netizen beramai-ramai memviralkan akun medsos GSH yang masih jarang dari sorotan. Tak cuma akun Facebook, akun Instagram GSH juga jadi sasaran kemarahan netizen. Namun berbeda dengan Facebook, GSH tampaknya sadar bahwa akun medsosnya sedang jadi sorotan. Karenanya hari ini, Minggu, 15 Desember 2024, GSH membuat sebuah unggahan mengejutkan. Bak menantang netizen, GSH ingin netizen yang hendak berkomentar tentang kasusnya agar menghubunginya secara langsung lewat WhatsApp. Ternyata setelah 2 bulan dilaporkan korban bernama Dwi Ayu Darmawati, pelaku penganiayaan berinisial GSH yang merupakan anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur, kini masih bebas berkeliaran. Tak hanya itu, ia juga dengan sombongnya menantang netizen. Sebelumnya kasus penganiayaan yang dialami Dwi Ayu ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria bertubuh tambun sedang mengamuk di toko roti. Pria berinisial GSH itu tampak juga melemparkan kursi dan barang-barang di toko roti ke arah pegawai wanita, Dwi Ayu. Terkait kronologi, Dwi Ayu akhirnya buka suara di hadapan publik. Diungkap Dwi Ayu, pemicu anak bosnya itu kesal kepadanya karena ia tidak mau disuruh mengantarkan makanan ke kamar pribadi GSH. Awalnya saya lagi kerja, terus dia datang dari luar, terus tiba-tiba dia pesan GoFood. Dia minta saya anterin pesanan pribadinya. Terus saya nolak. Terus setelah saya nolak, dia akhirnya kesal sama saya, ungkapnya. Bukan tanpa alasan Dwi menolak disuruh mengantarkan pesanan GSH. Ternyata sebelumnya Dwi sempat diperlakukan tak baik oleh anak bosnya itu hingga dikatai miskin. Tak disangka, Dwi kembali dapat perlakuan buruk bahkan lebih parah dari GSH. Di momen itu, Dwi hanya bisa pasrah saat dianiaya pelaku. Bahkan kala itu bos toko roti hanya terdiam. Setelah kejadian itu, Dwi langsung dibawa bosnya ke klinik guna mengobati luka. Dwi pun segera membuat laporan ke pihak berwajib pada Oktober 2024. Namun sampai 2 bulan kemudian, kasus tersebut belum ada kejelasan yang nyata sebab pelaku masih bebas. Bahkan terbaru, pelaku penganiayaan pegawai toko roti itu justru membuat unggahan mengejutkan. Dalam akun Instagramnya, GSH disinyalir menuliskan tantangan kepada netizen yang ingin mengomentari kasusnya. GSH meminta netizen yang ingin berkomentar agar langsung menghubunginya saja, jangan lewat media sosial. Yang mau komen bisa wasaya, tulis GSH setelah video yang menganiaya pegawai toko roti viral. Ternyata kejadian penganiayaan itu bukan pertama kalinya dialami oleh Dwi. Menurut keterangan Dwi, GSH juga pernah melakukan penganiayaan lain. GSH pernah melempar tempat isolasi dan meja ke Dwi. Beruntung, meja itu meleset karena ada karyawan lain yang menghalangi. Kala itu, alasan GSH mengamuk yakni karena Dwi dianggap melakukan kesalahan saat mengantarkan makanan ke kamar pribadi GSH. GSH juga melontarkan hinaan kepada Dwi dengan kata miskin. Saat itu, GSH nyaris dilaporkan oleh Dwi dan karyawan lainnya dengan bukti rekaman CCTV. Tetapi, tidak jadi. Kita punya videonya, kita bisa melaporkan ke polisi, kata Dwi, Jumat, 13 Desember 2024, dikutip dari Tribun Jakarta. Terus dia ngomong orang miskin kayak lo mana bisa melaporkan gue ke polisi. Saya tuh kebal hukum, kata Dwi menirukan GSH.